Oke, di video ini kita akan bahas tentang peluang kondisional ya. Nah, apa sih itu peluang kondisional ya? Nah, kita akan masuk di contoh yang sederhana ya. Jadi, katakanlah saya punya dadu bermata 6 ya. Jadi, kasusnya adalah kasus klasik ya, dadu. Dan kita tahu untuk dadu ini ruang sampelnya itu adalah angka 1 ya, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, kita asumsikan bahwa dadunya adalah dadu yang normal ya. Jadi dadunya normal, maka peluangnya itu semuanya adalah equal likely ya, equal likely. Ya. Jadi peluang munculnya angka 1, peluang munculnya angka 2, 3, 4, 5, 6, mereka punya peluang yang sama ya. Nah, ini merupakan ruang sampel. Jadi semua kemungkinan yang bisa muncul dalam kasus dadu ini. Oke? Nah, kalau kita ditanya misalkan peluang untuk munculnya angka 2 ya. Jadi misalkan peluang dari sebuah kejadian A yang adalah peluang munculnya angka 2, peluang munculnya angka 2 ya. Nah, kita tahu sama-sama ya, peluang A ini adalah 1/6 ya. Jadi ada 1 untuk munculnya angka 2 ini, kemudian dibagi 6 karena ruang sampelnya semua ada 6 ya. Nah, ini merupakan cara menghitung peluang yang biasa ya. Nah, contoh yang kedua adalah jika saya punya peluang B ya. Nah, peluang B itu adalah peluang munculnya angka genap ya. Peluang munculnya angka genap. Angka genap ya. Nah, peluang B ya itu adalah angka genap itu ada 2, 4, 6 ya. Jadi peluang B ini ada muncul 2, 4, kemudian 6 ya. Muncul 3 dari 6 ruang sampel ya. Maka kita dapatkan 3/6 atau 1/2. Oke. Nah, munculnya di mana nih untuk konsep dari conditional probability ya. Nah, pertanyaannya sekarang, jika diketahui ya bahwa dadu yang muncul adalah genap. Oke, adalah genap. Nah, sekarang muncul dulu nih yang genapnya ya. Berarti kita tahu, oke, kalau munculnya yang genap itu adalah 2, 4, dan 6 ya. Nah, jika diketahui bahwa dadu yang muncul adalah genap, berapa peluang munculnya 2? Berapa peluang muncul angka 2? Muncul angka 2. Oke. Nah, sekarang nih kita tahu bahwa yang kejadian yang pertama yang terjadi adalah dadu tersebut muncul angka genap ya. Maka kita bisa hitung di sini bahwa peluang untuk kejadian B-nya muncul dulu ya, yaitu 2, 4, 6. Oke. Nah, sekarang peluang munculnya angka 2 dari yang diketahui bahwa yang munculnya itu adalah genap ya. Nah, cara menulisnya itu adalah P, A, kemudian kita kasih bar, lalu B ya. Ini artinya adalah peluang A muncul setelah peluang B atau dengan syarat peluang B ya, atau dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai given ya. Jadi berapa peluang A given B ya. Jadi berapa peluang munculnya angka 2 jika diketahui bahwa dadu yang muncul itu adalah angka genap ya. Nah, kita tahu sama-sama kalau kita mau hitung di sini dengan menggunakan contoh sederhana ini tanpa menggunakan rumus ya, hasilnya adalah 1/3 ya. Kenapa hasilnya 1/3? Karena sekarang ruang sampelnya berubah kan begitu ya. Jadi ini dinamakan sebagai ruang sampel yang termodifikasi. Ruang sampel yang termodifikasi. Ruang sampel yang termodifikasi atau berkurang atau reduce ya dalam bahasa Inggris. Oke. Ruang sampel yang termodifikasi. Jadi yang tadinya ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sekarang kejadian yang pertama muncul dulu nih ya, 2, 4, dan 6. Kemudian ditanya, berapa peluang munculnya angka 2 jika diketahui bahwa dadu yang muncul adalah genap ya. Nah, kenapa 1/3? Ya, angka 2-nya ada 1 di antara 3 kemungkinan yang bisa terjadi, 2, 4, dan 6 ya. Nah, ini adalah conditional probability ya. Jadi yang di bawah ini adalah peluang kondisional.
peluang kondisional. Ya. Nah, kenapa dinamakan peluang kondisional? Ya, karena ada sebuah kejadian yang kondisional, ya. Ada sebuah kejadian atau ada sebuah informasi yang kita tahu duluan, ya. Dalam hal ini informasi tersebut adalah jika diketahui bahwa dadu yang muncul adalah genap, ya. Maka kita dapatkan sekarang peluang munculnya angka 2 jika diketahui bahwa dadu yang muncul adalah genap menjadi 1/3. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, yang tadinya peluangnya adalah 1/6, ya, dari yang biasa gitu kan, dari yang ruang sampelnya adalah ruang sampel sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, munculnya angka 2 1/6. Nah, sekarang dengan peluang kondisional, peluangnya menjadi naik 2 kali lipatnya, kan gitu ya. 1/3 ini kan kalau 1/6 dikalikan 2, ya menjadi 1/3. Ya, nah ini adalah peluang kondisional, ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Nah, saya merekomendasikan kalau belajar tentang peluang ini ya kita kembalikan lagi kepada intuitifnya ya. Kalau ini ya ini kita lakukan secara cara panjang kemudian kita hitung ya secara intuitif ya. Saya hitung dulu peluang B-nya apa aja, kemudian peluang A given B ya atau peluang A dengan syarat peluang B atau kejadian B terjadi duluan ya. Nah, itu adalah peluang kondisional ya. Nah, jika secara formula ya, jadi saya tulis secara formula matematik ya. Formula matematiknya itu adalah peluang dari A given B itu sama dengan peluang A iris B ya, ini kan iris B ya, atau peluang A dan B ya dibagi dengan peluang B. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi peluang A iris B dibagi dengan peluang B. Ini adalah formula matematiknya ya. Nah, sekarang kalau kita mau kerjakan soal ini yang tentang dadu yang muncul genap kemudian ditanyakan berapa peluang muncul angka 2 dengan formula ini, nah kita coba ya. Nah, kita tahu bahwa peluang A itu adalah 1/6 ya. Kenapa 1/6? Ya, karena dari ini kan peluang munculnya angka 2 ya. Yang adalah munculnya angka 2. Kan gitu ya. Nah, sekarang peluang B ya, kita tahu peluang B itu adalah 2/46 ya. Yang adalah 1/2 ya, bukan 1/3, sorry. 1/2 kemudian 2/46. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ditanya berapa sih peluang A? Kan kita mau hitung peluang A dan B ya. Peluang A dan B ya, itu berapa? Oke. Nah, cara menghitungnya adalah kita lihat yang sama. Kan ini irisan itu kan yang sama ya. Nah, yang sama itu adalah angka 2. Di sini sama, kemudian sama. Ya, ada angka 2 ya. Nah, angka 2 ini munculnya itu adalah 1/6. 1/6 karena hanya ada kemungkinan 1 dari 6 ruang sampel. Ya. Jadi sekali lagi peluang A-nya itu adalah 1/6, munculnya angka 2, peluang B-nya setengah ada 2/46. Kemudian kita mau menghitung peluang A dan B. Ya, jadi yang harus ada di kedua-duanya. Yang ada di kedua-duanya hanya angka 2. Nah, angka 2 ini munculnya itu adalah 1/6 kan dari ruang sampel ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat peluang B-nya itu adalah setengah kan? Ya. Maka kita bisa hitung nih ya. Peluang A given B ya. Itu adalah peluang A dan B kemudian dibagi dengan peluang B. Ya. Itu adalah peluang A dan B-nya adalah 1/6 dibagi dengan setengah. Ya. Maka kita dapatkan 1/3. Ya. Nah, ini adalah caranya. Atau cara pengerjaan dengan formula matematik. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, kita jauh lebih memahami kalau kita menggunakan ruang sampel yang termodifikasi ini. Ya. Oke. Jadi ini adalah formulanya ya, dan lebih gampang kalau kita mengerti tentang konteksnya ya. Karena kalau kita hanya hafalin formulanya tanpa ngerti konteksnya, biasanya kita akan ketukar-ketukar lalu kita bingung ya peluang mana yang mana gitu. Oke. Nah, sekali lagi jika masih kurang mengerti bisa mungkin di replay dari video ini. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana peluang kondisional ini dalam bentuk diagram Venn atau secara visual ya. Karena kalau secara visual harusnya kita jauh lebih mengerti. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu untuk diagram Venn-nya ya. Jadi kalau saya punya semacam atau saya bikin langsung kotak ya. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian kita tahu bahwa ini adalah peluang A ya.
Kalau misalkan jangan saya pakai warna lain ya. Oke. Ups. Nah, ini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, jika ini adalah peluang A sebesar ini dari sebuah ruang sampel, ya. Nah, ini adalah contoh kalau peluang A-nya tadi adalah angka 2, maka di sini ada angka 2, ya. Di ruang sampel ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan semuanya ya. Peluang A adalah kejadian munculnya angka 2 tadi, ya. Maka peluang A ini adalah 1/6. Oke. Nah, sekarang kalau ada dua kejadian, ya. Jadi kalau ada dua kejadian kita tahu bahwa kalau saya punya dua kejadian, saya buat lagi kotak yang di sini ya. Nah, sekarang kita punya dua buah kejadian ya. Jadi kalau saya ada satu kejadian seperti ini, kemudian satu lagi mungkin. Oke. Ya, oke, kurang lebih kayak gini ya. Nah, misalkan yang sebelah kiri ini adalah peluang A. Oke. Lalu yang kanan ini adalah peluang B ya. Peluang B dari suatu ruang sampel ya. Nah, kalau kita lihat sama-sama tadi formulanya dari peluang kondisional itu adalah peluang A given B adalah peluang A dan B ya dibagi dengan peluang B ya. Gitu. Oke. Nah, kita tahu juga kalau secara diagram Venn ya, yang di tengah ini ya, ini adalah peluang A dan B. Jadi irisannya. Ya. Oke, nah apa sih yang dimaksud dengan peluang kondisional ini? Ya, jadi peluang kondisional ini kan karena ini adalah given atau sebuah syarat atau sebuah informasi yang terjadi ya sebelum dari apa yang kita ingin tanyakan tadi ya. Jadi kita mau tahu berapa peluang angka 2 jika diketahui bahwa dadu yang muncul itu adalah genap. Jadi ada seperti dua buah kejadian, di mana kejadian yang kedua itu terjadi dengan syarat kejadian yang pertama. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa jika kita tahu bahwa ada sebuah kejadian atau ada sebuah informasi, maka peluang B-nya adalah yang ini kan, ini adalah peluang B ya, yang besar ini gitu. Oke. Saya gunakan warna yang memang sesuai ya. Ini adalah peluang B nih, ya. Nah, pada saat kita menghitung sebuah peluang yang terjadi sebelumnya atau sebuah informasi yang duluan tadi, yang dalam contoh adalah peluang munculnya angka genap, ya, maka yang tadinya ruang sampelnya lebih banyak menjadi peluang B, kan gitu ya. Jadi sebetulnya konsep dari conditional probability ini atau probabilitas kondisional atau peluang kondisional ya, itu sebetulnya simpelnya, sederhananya adalah karena ada ruang sampel yang termodifikasi. Ruang sampel yang termodifikasi. Gitu. Oke? Jadi yang tadinya adalah S lebih banyak, sekarang harus terjadi duluan nih peluang B. Ya. Nah, begitu kita tahu bahwa peluang B-nya sudah terjadi duluan, maka pertanyaannya adalah berapa sih peluang A jika terjadi peluang B? Maka sebetulnya kalau kita lihat di sini adalah luas yang tengah ini kan? Gitu kan? Ya. Nah, jadi sekali lagi peluang B-nya jadi duluan, maka kita tahu bahwa yang tadinya sebesar ini ruang sampel sekarang lebih kecil nih, yaitu peluang B-nya terjadi duluan atau kejadian B-nya terjadi duluan. Ya. Nah, karena kita ingin tahu berapa sih peluang A jika terjadi peluang B, maka bukankah kalimat yang tadi adalah irisan yang ini? Ya, maka betul nggak sih bahwa kalau kita mau tahu berapa sih rasio antara luas yang di tengah ini yang adalah irisan, ya, sekarang bukan terhadap semesta ini ya, atau bukan semesta ya, bukan terhadap ruang sampel yang pertama, tapi terhadap peluang B. Ya, maka peluang A iris B dibagi dengan peluang B, kan begitu ya? Peluang A iris B yang mana? Luas yang di tengah ini dibagi dengan luas dari peluang B. Ya, nah itu adalah ruang sampel yang termodifikasi atau probabilitas yang kondisional. Oke, nah sekarang kalau kita buat agak sedikit modifikasi ya dari formula matematika ini ya, saya tulis sebelah kiri ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau saya punya peluang B given A gimana? Peluang B given A maka ya oke, peluang B iris A gitu ya dibagi dengan peluang A gitu. Oke. Dan kita tahu juga bukankah peluang B iris A itu akan sama dengan peluang A iris B? Ya, sama-sama aja kan? Ya, luas daerahnya adalah yang di tengah ini. Oke.
Nah, kita bisa dapatkan ini juga ya. Nah, oleh karena itu kita bisa dapatkan sama-sama jika kita mau hitung dari peluang A iris B ya. Kita bisa dapatkan peluang A dikali dengan peluang B iris A. Gitu kan? Ya, atau sama dengan yang ini kan? Jika peluang B-nya kita taruh di sebelah kiri. Atau sama dengan peluang B dikali dengan peluang A given B. Gitu. Oke? Nah, ini adalah cara lain untuk mencari peluang A iris B jika kita tahu ada sebuah conditional probability atau peluang kondisional. Gitu. Oke. Nah, ada satu syarat lagi dari conditional probability ini ya. Syaratnya adalah jika atau jika peluang B-nya tidak sama dengan 0 ya. Ya kalau sama dengan 0 maka nggak ada lingkaran ini kan, dan ini akan dibagi dengan 0 menjadi tidak terdefinisi. Ya, jadi ada syarat bahwa peluang B-nya harus tidak sama dengan 0. Gitu. Oke. Nah, sekarang untuk bagian yang terakhir kita tahu ini adalah tadi yang kita turunkan ya. Nah, jika peluangnya itu adalah sebuah peluang yang saling lepas ya. Jadi jika kejadiannya saling lepas, saling lepas itu adalah saling tidak mempengaruhi ya. Jadi ada sebuah kejadian yang tidak mempengaruhi kejadian yang kedua ya. Nah, jika kejadian saling lepas ya, maka bisa diturunkan di sini bahwa peluang A given B adalah peluang A gitu. Ya, jika dia saling lepas. Ya, kenapa saling lepas? Ya karena peluang A-nya di sini, kemudian peluang B-nya ada di sini. Ya, dua-duanya kan saling lepas. Jadi mau B-nya terjadi duluan itu tidak mempengaruhi dari peluang A. Ya, maka peluang A given B-nya menjadi peluang A. Ya, karena sekarang kalau kita lihat sama-sama dari kejadian yang saling lepas ini ya, tidak ada irisannya kan, gitu. Oke. Nah, jika ini yang terjadi, maka ini menjadi peluang A iris B itu menjadi peluang A dikali dengan peluang B. Gitu. Oke. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mengetahui peluang kondisional ini, kita harus tahu apakah ruang sampelnya atau peluangnya itu saling lepas atau saling mempengaruhi, gitu ya. Nah, sekarang kita belajar bahwa untuk menghitung sebuah peluang itu bisa berubah jika kita ada informasi yang baru. Tapi sekali lagi, pastikan bahwa informasi tersebut apakah mempengaruhi kejadian yang ingin kita cari, gitu. Oke? Seperti itu, ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Kapan kejadiannya saling lepas, kapan kejadiannya saling mempengaruhi atau menjadi sebuah peluang kondisional. Oke. Nah, sekarang kita pakai koin ya. Koin itu punya dua kemungkinan, gambar dan angka. Ya, dua koin. Satu koin bisa gambar atau angka ya. Nah, sekarang peluangnya itu equal likely ya. Jadi peluang munculnya gambar setengah, peluang munculnya angka juga setengah. Gitu. Oke. Nah, sekarang kasus yang pertama adalah kasus misalkan berapa peluang munculnya gambar dan angka. Ya. Jadi berapa peluang munculnya gambar kemudian angka ya. Gambar kemudian angka gitu ya. Jadi gambar ya, gambar kemudian angka. Oke, untuk kasus yang pertama sebuah koin diundi 2 kali ya. Sebuah koin diundi 2 kali, ya. Jadi 2 kali tos ya, tos yang pertama, tos yang kedua ya. Sebuah koin diundi 2 kali dan kemudian ditanya berapa peluang munculnya 2 kali gambar ya. 2 kali gambar. Ya, jadi gambar dan gambar ya. Nah, kalau kita lihat di sini kejadiannya adalah kejadian yang saling lepas kan gitu ya. Karena sekarang peluang gambar itu setengah ya. Kemudian jika 2 kali ya, maka kita dapatkan peluang dari kejadian ini adalah setengah kali setengah ya. Maka peluangnya katakanlah ada
Peluang A ya, kita kasih adalah peluang 2 gambar, atau saya tulis saja peluang 2 gambar ya. Peluang 2 gambar ya itu adalah setengah dikali setengah. Maka saya dapatkan 1/4. Ya, ini adalah kejadian yang saling lepas karena kejadian yang pertama itu tidak mempengaruhi kejadian yang kedua, dan kejadian yang kedua tidak mempengaruhi kejadian yang pertama, 1/4. Ya, kita juga bisa dapatkan kalau kita tuliskan ruang sampelnya, itu adalah gambar-gambar, kemudian gambar angka, kemudian angka gambar, kemudian angka-angka. Ya, kalau kita lihat di sini, gambar-gambar itu adalah 1/4 peluangnya. Ya, jadi peluang 2 gambar. Nah, kita bisa gunakan dua cara ini. Ya, nah sekarang persoalannya berubah jika kita ada sebuah informasi tambahan. Misal, yang kedua ya, sebuah koin diundi 2 kali sama ya. Berapa peluang? Jadi sama ya kalimatnya ya, saya nggak tulis ulang ya. Berapa peluang munculnya 2 gambar jika, nah ada sebuah informasi tambahan nih ya yang kita masukkan ke sini. Jika diketahui salah satu tos koinnya adalah gambar ya. Jadi sekarang berapa peluang munculnya 2 gambar kalau saya tahu bahwa salah satu tos koinnya adalah gambar ya. Nah, kita lihat yang tadinya ruang sampelnya itu adalah gambar-gambar, kemudian gambar angka, kemudian angka gambar, kemudian angka-angka, menjadi sebuah ruang sampel yang termodifikasi ya. Saya kasih SR ya, atau S-reduce. S-reduce-nya menjadi gambar-gambar, gambar angka, dan angka gambar. 3 saja. Karena angka gambar ini karena angka-angka ini kan salah satunya bukan merupakan gambar, kan gitu ya. Yang tidak memenuhi syarat atau sebuah kejadian yang salah satu koinnya adalah gambar kan hanya angka-angka. Ya, maka sekarang saya mendapatkan hanya ada 3 ruang sampel yang termodifikasi. Ya, maka berapa sih peluang dari gambar-gambar sekarang, atau peluang dari 2 gambar? Peluang 2 gambar dengan ruang sampel yang baru itu adalah 1/3. Ya. Jadi yang tadinya 1/4 sekarang menjadi 1/3. Naik peluangnya jika kita tahu ada sebuah kejadian yang kondisional. Ya, ada sebuah kejadian atau sebuah informasi tambahan yang mempengaruhi semuanya, gitu. Ya. Nah, sekarang kita mau coba dalam bentuk formula, ya. Jadi dengan formula matematik ya, dengan formula ya. Sekarang kita tulis lagi peluang A given B ya, itu adalah peluang A iris B dibagi dengan peluang B. Ya. Nah, sekarang peluang A-nya yang mana nih? Peluang A-nya itu adalah 2 gambar kan? Peluang 2 gambar. Peluang 2 gambar berapa? 1/4. Dari ruang sampel yang pertama. Ya. Nah, sekarang peluang B ya. Peluang B-nya berapa nih? Peluang B-nya itu adalah jika salah satu tos koinnya adalah gambar. Maka peluang B-nya kita daftarkan nih, si ruang sampelnya itu adalah gambar-gambar, kemudian gambar angka ya, kemudian angka gambar. Ya, yang di atas itu adalah gambar-gambar. Gambar-gambar ya. Gitu ya. Gambar-gambar. Nah, sekarang kita lihat berapa peluang A iris B ya. Peluang A iris B kita lihat hanya ada 1 yang sama, yaitu gambar-gambar kan ya. Nah, gambar-gambar dari ruang sampel yang pertama yang tadi ada 4 ini itu kan hanya 1 dari 4 kemungkinan ya. Maka A iris B ya itu adalah 1/4. Oke. Nah, sekarang peluang B-nya. Peluang B-nya itu adalah ada 3 ya, gambar-gambar, gambar angka dan angka gambar dari ruang sampelnya. Totalnya adalah 4. Maka peluang B-nya adalah 3/4. Ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung aja nih. Peluang A iris B ya. Peluang A iris B lagi. Peluang A given B ya, peluang A terjadi dengan kondisi peluang B terjadi ya. Itu adalah peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Ya, yang adalah 1/4 dibagi dengan 3/4. Kita dapatkan 1/3. Gitu. Oke.
Nah, itu adalah cara untuk menghitung conditional probability. Oke, dari contoh ini kita bisa lihat sama-sama bahwa jika ada sebuah informasi yang baru, ya dalam hal ini kalau diketahui salah satu coin toss-nya itu adalah gambar, itu mengubah bahkan menambahkan peluangnya menjadi semakin besar, ya. Nah, konsep ini yang mungkin ada di dunia bisnis buat cari keuntungan yang jauh lebih besar. Kalau semakin banyak informasi yang kita tahu, ya, maka peluang untuk mengambil keuntungan atau peluang dalam konteks aplikasi apapun ya akan semakin besar gitu ya. Tapi pastikan apakah dua kejadian tersebut merupakan kejadian yang saling lepas atau yang saling mempengaruhi gitu. Oke. Nah, sekian untuk kuliah atau di video ini. Terima kasih.